Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung di Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11. Materi kita kali ini adalah pengurusan jenazah. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengafani jenazah. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana memandikan jenazah. Jadi mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya berupa sehelai kain, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Para fuqaha atau ahli fikih memilah antara batas minimal dan batas sempurna. Jadi kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Jadi bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka dihukumi makruh sebab dianggap berlebihan. Berikut ini adalah batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Selanjutnya, kain kafan hendaknya berwarna putih. Selanjutnya yang ketiga adalah jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yaitu kain kafan. Jadi kain kafan itu diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Selanjutnya, kain kafan itu hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidaklah terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tata cara mengkafani jenazah, yaitu yang pertama bahasan kita adalah jenazah laki-laki, yaitu bentangkanlah kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Selanjutnya angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Selanjutnya tutuplah lubang-lubang, yaitu lubang hidung, lubang telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin bisa saja masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tadi ditutup lubang-lubang tersebut dengan kapas ya. Selanjutnya selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut, pelan-pelan. Selanjutnya ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. Ada 3 atau 5 ikatan. Jadi tidak ada ketentuan khusus berapa tali yang digunakan untuk mengikat jenazah. Selanjutnya, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Jadi bagian kepalanya itu ditutup dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas jika tidak ada kain kafan ini ya. Kecuali sekadar untuk menutup aurat, tutup dengan apa yang ada. Jadi apabila ada kasus, apabila kain kafan itu tidak cukup untuk menutupi jenazah, jadi tutup bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tetap ditutup dengan, mungkin tidak ada kain kafannya, bisa ditutup dengan daun-daun atau daun kayu, rumput, atau kertas. Itu apabila ditemukan kasus kain kafannya tidak mencukupi. Selanjutnya jenazah perempuan. Jadi kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Jadi urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk menutupi seluruh badan. Kedua adalah sebagian kerudung atau kepala, bagian kepala. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai baju kurung. Selanjutnya keempat adalah menutup pinggang hingga kaki. Kelima adalah menutup pinggul dan paha.
Tuh, jadi urutannya ada yang pertama adalah untuk menutupi seluruh badannya, selanjutnya bagian kepala, selanjutnya yang ketiga adalah bajunya, baju kurung, selanjutnya yang keempat adalah menutupi bagian bawahnya, pinggang hingga kaki, selanjutnya adalah menutupi pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan adalah pertama adalah susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Ini sebelumnya, anak-anak ibu harus ingat, sebelumnya tali itu sudah dihamparkan di bagian paling bawah sebelum kita membentangkan kain. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, tutupkanlah kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. Rapikan rambut, lalu apabila rambutnya itu panjang, rambutnya itu dijulurkan atau dijuntaikan atau dibawa ke belakang. Selanjutnya, pakaikan kerudung, kemudian membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain, kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Ikat dengan tali pengikat dan yang telah disiapkan. Dan ikatan itu dibawa ke sebelah kanan ya, anak-anak ibu harus ingat. Ikatan itu dibawa ke sebelah kanan. Jadi apabila ketika jenazah masuk ke dalam liang kubur, akan mudah untuk membukanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.